Masih pemirsa masih dalam Damai Indonesiaku dan saat ini kita sedang berada di Bincang Keluarga bersama Mbak Poppy Amalia. Selamat siang Mbak Poppy, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Poppy, hari ini kita mengusung tema yang seru ya Mbak Poppy tentang pola asuh pada anak. Benar. Nah, sebetulnya ini seberapa berpengaruh terhadap perkembangan anak Mbak Poppy? Ya, pengaruh banget karena pola asuh itu adalah teknik bagaimana orang tua memberikan contoh, mengajari, kemudian juga membimbing anak kan itu. Jadi pengaruh terhadap perilaku anak dan pemikirannya ke depan. Baik, kalau misalkan pola asuh ini bagusnya diterapkan dari sejak kecil kah atau ada usia tertentu Mbak Poppy? Sejak lahir itu udah diterapkan. Jadi memang bagaimana orang tuanya mencontohkan si anaknya kan ngelihat. Jadi kalau dari kecil apalagi di bawah 7 tahun itu apapun yang orang tua contohkan atau sampaikan itu akan menjadi keyakinannya gitu kan. Jadi perilakunya, sikapnya, perbuatannya, walaupun orang tua misalnya nggak menyuruh anaknya melakukan, tapi orang tuanya melakukan, itu yang anaknya akan lakukan. Baik. Children see, children do. Children see, children do. Children hear. Yes, jadi harus dicontohkan sama orang tuanya ya. Ya, Walaupun di usia tertentu nanti anak lebih banyak porsi bersama teman-temannya, Ya, akan tetap berpengaruh kah pola asuh ini Mbak Poppy? pengaruh karena pembentukan dasarnya itu kan fundamentalnya di usia golden years itu kan. Nanti menambahkan iya, tapi self konsepnya atau dirinya memandang dia melihat ke dirinya sendiri itu udah kuat gitu loh. Baik itu penanaman nilai-nilai agama gitu kan, akidah, kemudian keyakinan dan lain-lain itu ditanamkan sejak dini. Jadi begitu dia keluar, dia melihat dari luar informasi-informasi, dia bisa membandingkan. Kemudian dia udah tahu ketetapan yang tetap itu di mana gitu loh. Baik, jadi memang pola asuh ini sangat mendasar dalam mendidik anak ya. Banget. Lalu Mbak Poppy, di keluarga ini kan banyak juga yang terjadi bahwa pola asuh antara suami istri itu kadang-kadang berbeda ya. Ya, benar. Nah ini bagaimana cara menyikapinya nih? Ya saya ketawa kenapa? Karena anak akan memilih yang paling permisif. Yang paling permisif, Yang paling di ACC. Jadi misalnya mama tegas, papa banyak nego. Anak akan milih papa. Nah, dampaknya apa? Nggak bisa menjalankan satu pola asuh yang sama, jadi penuh dengan negosiasi gitu loh. Dan apalagi kalau nenek berbeda lagi. Udah itu Betul. anak akan nggak mau denger dengan aturan yang dilakukan oleh mamanya gitu kan. Karena nenek ngasih, mama bisa nanti nggak mau mama mendingan sama nenek aja karena nggak seragam. Baik, berarti pola asuh ini memang harus sama atau bagaimana Harus solusinya sama Mbak Poppy? diterapkannya. Jadi kita akan memilih pola asuh yang apa? Oke, berarti di briefing nih. Maaf ya, misalnya kita ngomong orang tua kita, maaf ya Ma, kita sekarang pakai pola asuh gini. Mohon izin. Jadi nanti kalau misalnya kalau si adik nanya ini, Mama sama ya. Kita punya aturannya sama. Jadi jangan berbeda. Sama suami juga gitu disampaikan. Baik, jadi sebelum mengasuh anak ini penting sekali untuk mendiskusikan bukan hanya suami istri saja, tapi bersama orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan anak ya Mbak Poppy ya. Benar. Baik, nah kalau ngomong asuh nih kan banyak ya cara atau pola asuh atau parenting. Ada cara otoriter, permisif, apalagi tuh Mbak Poppy tuh? Negosiasi, demokratis. Demokratis ya betul. Nah, itu yang paling baik yang diterapkan pada anak itu pasti ini pertanyaan dari banyak Semua semua orang tua. Gimana Ya, nih Mbak? gini, bener tadi kan ada permisif. Permisif itu terjadi karena orang tua merasa bersalah karena bekerja dua-duanya, tidak ada waktu, akhirnya apapun yang anaknya minta kasih gitu loh. Apapun iya, atau tadi nenek, kakek sayang mata sama anak, permisif gitu kan. Nah kalau otoriter satu komando, jadi ada komando. Apa kata mama semua adalah titah gitu kan. Apa kata papa adalah kok titah. Nah satu lagi adalah demokratis. Demokratis itu setiap ada satu persoalan diskusi. Nah sebaiknya yang mana yang demokratis? Karena kalau kita menerapkan teknik demokratis, kelak pada saat anak ke depan dia melihat ada sesuatu hal yang berbeda dari perspektifnya, ajaran-ajaran dari yang diterapkan di keluarganya, dia akan mengajak dialog. Baik.
gitu loh. Mah ada orang yang melakukan seperti ini, menurut pendapat mama gimana? Kalau kita juga pada saat dengerin anak ngomong kayak gitu jangan langsung dipatahkan loh. Ya, didengarkan. Didengarkan. Menurut pendapat kakak gimana? Dengerin dulu. Baik, nah tadi berhubungan tentang perbedaan tadi Mbak Popi singgung. Nah bagaimana kalau anak ini sudah masuk usia sekolah, lalu dia bertemu dengan teman-temannya yang berbeda agama nih Mbak Popi. Bagaimana cara mengajarkan anak tentang toleransi ini? Ya, kalau anak dari kecil diajarkan untuk namanya basic bahwa ada perbedaan-perbedaan gitu kan, diajarin toleransi sejak dini. Nah ini akan berlaku nih. Anak juga toleransi tidak terhadap agama saja, tapi juga akan terhadap fisik anak orang lain, pemikiran orang lain gitu loh. Jadi pada saat ada orang yang fisiknya maaf banget punya kecacatan, dia tidak membuli. Gitu loh. Pada saat ada orang yang berbeda agama, dia tidak menjauhi gitu. Baik. Tapi dia memahami bahwa ternyata ada perbedaan walaupun dia punya keakidahan atau keyakinan terhadap agamanya. Gitu. Baik, jadi tadi berhubungan dengan pola asuh demokratis tadi ya. Baik, luar biasa, sangat seru sekali pemirsa memang mengenai pola asuh terhadap anak ini ya Mbak Popi ya. Benar. Nah pemirsa, kami masih di Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 9 Juli kami akan hadir dari Masjid Baitul Hidayah Komplek Villa Mas Indah bersama para guru kita Ustadz Syahdan, Ustadz Jaleni dan Ustadz Yusya Hakam dengan tema Taubat Sebelum Terlambat. Agung Izul Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita berdoa agar majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Allahumma tahhir qulubana, hassin furujana. Ya Allah, Engkau tahu hati kami telah berkumpul dalam ketaatan kepadamu, telah bersatu dalam bertauhid kepadamu ya Allah. Kuatkan ikatan hati kami semuanya ya Allah. Abadikan cinta hati kami ya Allah. Penuhi hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Ya Allah, lapangkan dada kami dengan iman yang penuh kepadamu dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkan hati kami dengan pengetahuan yang dalam tentangmu. Matikan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.